firman boleh tertanam di dalam hati kami, dan kami boleh buah-buah demi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Apa tuh Kak? Ini makanan kesukaan aku. Oh, kamu mau? Gak apa-apa, ambil aja. Gak apa-apa. Nanti aku isi lagi. Nanti aku minta sama beli di toko di apa. Gak apa-apa kok, beneran. Gak apa-apa. Aku gampang nanti kamu makan. Dengar ya? Iya Kak. Makasih ya Kak. Iya Kak. Sama Kak Edi. Adik-adik, kalau kalian punya sesuatu, terus teman kalian suka, apa kalau kalian mau kasih? Itu kan berbagi. Tuhan Yesus senang loh kalau kita bisa berbagi dengan teman kita, ya. Benar banget tuh kali. Tuhan Yesus pasti sangat bangga punya anak-anak yang mau mengasihi, terutama kepada sesama manusia. Benar kan kali? Betul banget. Itu pelajaran yang selalu kita dengar dari setiap kali kita sekolah minggu kan. Pasti kan kita belajarnya harus mengasihi sesama kita, ya. Nah, sekarang kita mau angkat pujian kita nih dan tentang kasih. Apa? Lagunya? Ya, benar. Kasih Yesus amat indah. Tuhan Yesus lebih dulu nih mengasihi kita. Oleh karena itu, kita yang kali ini sebagai anak-anak Tuhan juga harus mencintai Tuhan Yesus lebih dulu. Betul sekali. Nah, kita mau ngajarin apa nih kali ini? Ini masih ingat nggak Adik yang ku cinta Yesus? Masih ingat dong? Ya, kita nyanyi ya sama-sama ya. Cinta
Tuhan, berkati kami semua. Tuhan mau urapi hati kami, pikiran kami semua, baik yang di tempat ini maupun yang di rumah semua anak-anak Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang sebentar diberitakan boleh tetap tinggal dalam hati kami, dan kami ingat terus sampai kami dewasa nanti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena firman-Mu itulah menjadi pelita bagi kehidupan kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Halo adik-adik, kita berjumpa kembali. Hari ini kakak mau cerita tentang firman Tuhan. Ada 2 orang. Siapa ya? Sebelumnya kakak kasih tahu dulu. Cerita hari ini diambil dari Kejadian 13 ayat 2 sampai dengan 18. Siapa ya 2 orang tadi? Tunggu dulu. Sebelum kita mulai, kakak mau tanya. Pernah nggak adik-adik dibeliin mama hadiah? Tetapi hadiah itu harus dipilih dulu. Adik mau yang mana? Kakak mau yang mana? Tetapi hadiahnya datangnya beda loh ukurannya. Yang satu kecil, yang satu besar. Tapi sama-sama kok, ini jerapah juga. Kira-kira adik-adik pilih yang mana? Bingung ya? Aku mau yang besar, kan jerapahnya lebih bagus. Kelihatan besar banget. Tapi nanti yang kecil buat adik atau kakak kita dong. Kasian banget dapat yang kecil. Yang mana ya? Tunggu dulu, jawabannya jangan sekarang. Kita dengar dulu ceritanya. Hari ini kakak mau cerita tentang Bapak Abraham dan keponakannya Bapak Lot. Awal ceritanya, Bapak Abraham itu disuruh sama Tuhan keluar dari negerinya. Kemana? Nggak tahu. Tuhan cuma bilang, Bapak Abraham, ayo kamu sekarang berangkat keluar dari negeri kamu ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepada kamu. Bapak Abraham nggak pakai tanya-tanya adik-adik. Bapak Abraham taat sama Tuhan. Oke, Tuhan, sekarang aku akan berjalan kemanapun Tuhan menunjukkan aku harus pergi, aku pergi sesuai dengan petunjuknya Tuhan. Abraham berangkat dengan istrinya, dengan ternak-ternaknya, dengan gembala-gembala domba-dombanya. Kemudian Abraham juga pergi dengan Bapak Lot keponakannya. Bapak Lot juga banyak loh ternaknya, dibawa semua ternaknya, domba-dombanya, gembala-gembalanya, semua seisi keluarganya dan orang-orangnya dibawa semua. Nah, selagi mereka berjalan sampai ke suatu tempat, kok Bapak Abraham mendengar kok ada yang berantem ya? Kok ada yang bertengkar ya? Kenapa sih? Ternyata gembala-gembalanya si Bapak Abraham dan gembala-gembalanya Bapak Lot, mereka sering bertengkar. Mungkin adik-adik di saat mereka menggembalakan domba-dombanya, mereka bertengkar, ini kan lahanku untuk domba-dombaku. Ini kan lahanku untuk domba-dombaku. Akhirnya mereka bertengkar. Nah, Bapak Abraham gak suka hal itu terjadi. Kemudian Bapak Abraham bilang, Lot, daripada ini semua pada berhantem, bertengkar, sebaiknya kita pisah yuk. Kalau kamu memilih ke kanan, aku akan memilih ke kiri. Tapi kalau kamu memilih ke kiri, aku akan memilih ke kanan. Oke. Terus kemudian Bapak Lot melihat, wah, itu ada tempat yang airnya banyak. Namanya Lembah Yordan, adik-adik. Kemudian karena Bapak Lot melihat itu Lembah Yordannya bagus, airnya banyak seperti taman Tuhan, Bapak Lot bilang, oke, Bapak Abraham, aku pilih yang itu. Tanah Lembah Yordan ya. Oke, Bapak Lot, silakan. Kemudian Bapak Lot pergi ke Lembah Yordan itu. Nah, kemudian adik-adik kira-kira Bapak Abraham bingung gak dia harus kemana? Enggak. Bapak Abraham walaupun dia lebih tua dari Bapak Lot, dia tidak egois. Dia membiarkan Bapak Lot pilih duluan mau kemana. Dan walaupun dia lebih tua,
dia tidak memilih duluan karena dia mengasihi Bapak Lot. Oke, Tuhan melihat itu adik-adik, Tuhan tidak tutup mata. Tuhan melihat bahwa, oh Bapak Abraham nih hatinya baik ya. Bapak Abraham ini mengasihi Lot ya, keponakannya. Kemudian Tuhan bilang kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, kamu lihat nih, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, semua yang kamu lihat itu adalah milik kamu. Dan sebagaimana orang bisa menghitung banyaknya debu, sebanyak itu pun keturunan kamu. Wah, janji Tuhan heran dan ajaib ya buat Bapak Abraham. Kenapa sih? Karena Bapak Abraham baik hati adik-adik. Bapak Abraham mengasihi Bapak Lot. Bapak Abraham tidak egois. Tetapi Tuhan tidak menutup mata dan Tuhan memperhatikan itu semua. Tuhan memberikan yang terbaik juga buat Bapak Abraham. Bapak Abraham tetap tinggal di tanah Kanaan, di tanah yang dijanjikan Tuhan, dan Bapak Abraham memiliki semua apa yang diberikan Tuhan kepadanya. Nah, setelah mendengar cerita ini, adik-adik, mari kita menetapkan dalam hati kalau kita tuh tidak boleh egois, walaupun kita kakak di rumah, walaupun kita adik, walaupun kita punya teman-teman dan mungkin kita jauh melihat, oh aku bisa, tapi kita tidak boleh egois. Kita harus mengasihi teman-teman kita mengasihi kakak kita mengasihi adik kita seperti Bapak Abraham. Nah, kembali lagi ke boneka yang tadi. Di rumah, Mama udah beliin yang kecil sama Mama beliin yang besar. Kita punya kakak, punya adik. Apa yang harus kita lakukan? Kita kasih dulu mereka pilih. Oke kakak, oke adik, kalian mau yang mana? Kalau kalian mau yang besar, oke, nanti yang kecil buat aku. Kenapa harus begitu? Karena kita mengasihi saudara kita. Biarkan mereka memilih duluan. Dan satu hal lagi buat kita, tidak menutup kekurangan, tidak menutup kemungkinan kalau ini adalah memang juga bagus. Walaupun kecil, tapi dia lucu. Dan kita tetap memiliki hal yang bagus, yang sama-sama bagus dengan kakak dan adik kita. Nah, adik-adik, hari ini ceritanya sampai di sini. Sekarang kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalannya diambil dari Lukas 6 ayat 31. Ayat hafalannya Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu mau orang lain perbuat kepadamu, begitu juga kamu perbuat kepada mereka. Oke, saat ini kita akan berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami belajar dari Bapak Abraham untuk memiliki hati yang baik, hati yang mengasihi, dan tidak egois. Kami mau belajar taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami anak-anak yang dengar-dengaran kepadamu, dan biarlah Tuhan, hidup kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.